Mohon perhatian, pintu teater Turu telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater Turu. Stop micak wae. Hey yo Micekers, selamat jumpa dengan saya Michael Andreas Isaacson, biasa dipanggil Bambang. Kapten pilot Turu Air, satu-satunya pesawat udara dengan rute penerbangan dari kutub utara hingga selatan, yang dilengkapi dengan gedung bioskop, cafe shop yang chill dan estetik, serta gratis mainan capit boneka 24 jam terbesar di dunia. Beserta dengan dua pramugari cantik bernama Xenia binti Google yang suaranya kamu dengerin di awal, dan Cinta binti Google juga yang kamu bakal denger suaranya di penutupan review film ini. Akan membahas sebuah film yang sangat fenomenal berjudul... Ya, ini dia judulnya. Langsung saja kita sobek tiketnya dan juga nyalakan senternya. Tahun 2006, tentara Amerika Serikat mendirikan beberapa pos jaga di utara Afghanistan untuk mendukung kontra pemberontakan. Tujuannya agar terhubung dengan warga lokal dan menghentikan aliran senjata, serta juga menghentikan pejuang Taliban yang datang dari Pakistan. Salah satu pos penjagaan itu adalah PRT Camp Desh, dibangun di lembah terpencil yang dikelilingi oleh Gunung Hindukush. PRT Camp Desh disebut juga sebagai Camp Custer. Alasannya sederhana, seolah-olah semua orang di pos tersebut akan mati karena medan yang dikelilingi tebing itu sangat empuk sekali sebagai sebuah sasaran tembak. Tengah malam, helikopter yang membawa Sersan Staff Clint Romesa diperankan oleh Scott Eastwood, Sersan Justin Gallegos diperankan oleh Jacob Scipio, spesialis Michael Sousa diperankan oleh Scott Alda Covey, Sersan Joshua John Kirk diperankan oleh Jack Casey dan rekan-rekan lainnya mendarat di pos penjagaan COP alias Combat Outpost Keating di PRT Camp Desh. Scene berpindah ke barak Red Platoon yang heboh atas kedatangan rekan-rekan mereka. Keesokannya Romesa tampak terkejut dengan landscape yang dia lihat. Camp Desh benar-benar di tengah sebuah lembah yang posisinya cukup ekstrim dan berisiko dari serangan Taliban yang tentunya membuat tentara Amerika Serikat sulit menang, bahkan hanya sekedar menyelamatkan diri. Beberapa menit kemudian mereka diserang dengan RPG dan tembakan dari pegunungan arah Olive Garden. Lalu markas tentara Amerika Serikat memerintahkan untuk menyerang balik dengan mortar, dan singkat cerita mereka semua akhirnya berhasil memukul mundur musuh. Namun salah satu tentara, Jacobs, terluka di bagian wajah dan juga harus dioperasi. Operasi Jacobs berjalan lancar dan bahkan dia berkeinginan untuk kembali ke situ setelah apa yang terjadi pada dirinya termasuk sangat mengerikan. Edward Faulkner ketahuan sering mengisap ganja dan mendapat hukuman dari atasannya, Letnan Benjamin Keating yang diperankan oleh Orlando Bloom, karena kebiasaannya itu akan membahayakan tentara lain. Keating mengajak para tentara berkumpul dan mengatakan bahwa walaupun mereka membawa perkembangan yang baik dari PRT Camp Desh, tapi pos jaga mereka tetap saja menjadi target para tentara Taliban. Salah satu cara supaya bisa melakukan tugas dengan aman adalah menjalin hubungan yang baik dengan warga lokal. Benjamin Keating ke gedung Syura, tempat para tetua Afghanistan berkumpul. Keating menghimbau warga lokal agar tidak bergabung bersama para pemberontak itu, karena sebelumnya ia menemukan bahwa salah satu pemuda lokal diam-diam ikut terlibat dalam salah satu peristiwa penembakan di pos penjagaan tentara Amerika Serikat. Keating menyikapinya dengan bijak dan menawarkan dua pilihan pada para penduduk lokal. Yang pertama, jika mereka mau bekerja sama dengan Amerika Serikat, maka warga lokal akan mendapat bantuan pembangunan infrastruktur
Sedangkan pilihan kedua, jika mereka menjadi bagian dari para pemberontak, maka mereka akan berhadapan dengan tentara Amerika Serikat pimpinan Keating itu. Melihat pembawaan sang kapten, warga akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Dan tercapailah kesepakatan bahwa para tetua setuju untuk membantu tentara Amerika Serikat dan meletakkan senjata mereka. Beberapa hari kemudian, markas besar memberi perintah ke Kapten Keating untuk mengirim LMTV Truck alias Light Medium Tactical Vehicle milik tentara Amerika Serikat ke Narai. Beberapa anak buahnya memperingatkan bahwa perjalanan akan sangat sulit karena jalanan buruk, sempit, dan terjal. Terlebih jika turun hujan, medan akan semakin berbahaya. Tapi Keating bersikeras untuk tetap mematuhi perintah, bahkan dia sendiri yang mengendarainya. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang sangat mencurigakan, sehingga dua tentara yang berada bersama Keating turun untuk memastikannya. Dan ternyata setelah dilakukan pengecekan, tidak ada hal yang membahayakan, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan kembali. Namun, karena jalan yang sangat sempit dengan posisi yang tipis di pinggir jurang, tiba-tiba truk yang dibawa Kapten Keating tergelincir ke dalam jurang, yang mengakibatkan dia tewas seketika di lokasi. Sebagai pengganti Letnan Benjamin Keating, dikirimlah Kapten Robert Aileskas yang diperankan oleh Milo Gibson. Romesa kemudian mengajak Aileskas berkeliling pangkalan dan mengenalkannya pada Latvian Army bernama Sersan Janis Lakis yang diperankan oleh Alexander Alexiev. Lakis sendiri bertugas untuk melatih para tentara Afghanistan. Saat Romesa hendak menunjukkan masjid pada Aileskas, serangan Taliban kembali datang. Setelah serangan tersebut, Romesa dan beberapa anggotanya berpatroli ke arah bukit dan terlihat betapa posisi pangkalan yang mereka tinggali sangat memudahkan para tentara Taliban untuk menyerang mereka. Pada waktu berpatroli, mereka menemukan seorang bayi yang dibiarkan tergeletak di situ. Lalu mereka memutuskan untuk membawanya, yang mana di tengah perjalanan tiba-tiba ada seorang perempuan tua yang marah-marah dan meminta bayi itu, dan akhirnya mereka pun menyerahkan bayi tersebut. Suatu hari Sersan Josh Kirk mengamankan seorang pria yang kedapatan memantau aktivitas di pos penjagaan dan mengambil foto area pangkalan dengan HP yang dibawanya. Saat dimintai keterangan, pemuda bernama Nasir itu mengatakan bahwa pimpinan desa membayarnya untuk mengambil foto di camp tersebut. Aileskas mengundang para syura untuk berkumpul dan menanyakan hal tersebut, serta menegaskan kembali perjanjian mereka sebelumnya. Saat dikonfirmasi, para tetua tidak ada yang bisa menjawabnya. Sebagai konsekuensi, Aileskas menahan uang yang dijanjikan Keating sebelumnya sebagai dana pembangunan infrastruktur. Mulai dari sana, hubungan antara penduduk lokal dan tentara mulai terganggu. Hal ini membuat Mohammed, yang diperankan oleh Sharif Dorani, penerjemah untuk militer Amerika Serikat, mengungkap kekhawatirannya tentang serangan yang lebih besar dari tentara Taliban di kemudian hari. Saat mereka berpatroli di perbukitan, Aileskas bertanya pada Muhammad, si penerjemah tentara Amerika Serikat itu, apa yang didengar melalui radio panggil, dan Muhammad menjawab bahwa panggilan itu tidak terlalu jelas. Lalu ia hanya mengatakan satu kata yang dia dengar, yaitu mengenai Shal. Saat menyeberangi jembatan, Carter dan Kirk berjalan duluan untuk memastikan bahwa semuanya aman. Namun saat Kapten Aileskas melintas bersama Younger, tiba-tiba terjadi ledakan yang mengarah ke Aileskas dan membuatnya tewas seketika. Younger yang tepat di belakang Aileskas sangat terguncang sehingga harus dipulangkan dari pos penjagaan. Dan ternyata apa yang didengar Muhammad melalui radio panggil yang menyebutkan kata Shal mengarah kepada Kapten Aileskas, satu-satunya tentara yang memakai Shal saat itu, yang ternyata dia adalah target utamanya. Untuk mengganti Kapten Aileskas, datanglah Kapten Sylvanus Brosworth, diperankan oleh Kwame Patterson. Kapten Brosworth memerintahkan untuk menutup pos penjagaan PRT Camdes pada tanggal 6 Juli.
sebuah kartu milik seorang Afghanistan ditemukan di jembatan tempat Aliskas menjadi target. Tapi ketika Romesa menawarkan diri untuk melakukan investigasi, Brosworth mengatakan tidak perlu karena sudah ada petugas investigasi yang ditunjuk. Di sini Brosworth sebenarnya tidak ingin warga lokal merasa terusik, sehingga di kemudian hari terjadi hal yang tidak mereka inginkan. Ty Michael Carter diperankan oleh Caleb Landry Jones mengeluhkan mengenai pemimpin baru. Si Brosworth ini yang dianggapnya sebagai pengecut karena dia tidak pernah keluar dari camp kecuali kalau dia ingin ke toilet saja. Dia selalu memerintahkan semua tentara untuk selalu bersiaga. Suatu malam terjadilah serangan dan atas persetujuan Brosworth diluncurkanlah mortar. Keesokan paginya pemimpin desa datang dengan membawa jenazah seorang anak gadis. Dia menuduh tentara AS yang telah membunuhnya akibat mortar yang semalam dilepaskan. Namun kenyataannya anak gadis itu telah tewas berhari-hari dan bukan karena tentara Amerika Serikat. Pemimpin desa itu memang berniat memeras mereka dengan segala cara. Lalu tiba-tiba anjing peliharaan Susa menggigit salah satu orang pemimpin desa tersebut. Yang dalam budaya Afghanistan, digigit anjing sangat memalukan. Maka mereka lagi-lagi mengajukan ganti rugi. Dan daripada terus menuntut, Brosworth menembak anjing tersebut. Lalu dia juga memerintahkan untuk membayar pimpinan desa itu dengan dana diskresioner pimpinan. Singkat cerita, Brosworth dibebas tugaskan dan tugasnya digantikan Kapten Stoney Portis selama beberapa minggu dan sekaligus mengurus penutupan pos penjagaan itu pada tanggal 6 Oktober. Selama Kapten Stoney Portis belum datang, komando diberikan kepada Letnan Andrew Banderman. Semua tentara dilarang untuk menyebarkan rencana penutupan pos penjagaan untuk menghindari penyerangan Taliban. Pukul 5.50 tanggal 3 Oktober 2009. Muhammad membawa berita bahwa seluruh warga desa telah mengungsi karena Taliban diperkirakan akan datang mengarah ke PRT Kamdes ini. Namun semua tentara Amerika Serikat tidak ada yang percaya kepada Muhammad karena dia terlalu sering mengatakan hal itu sebelumnya. Dan beberapa saat kemudian dari pos penjagaan itu terlihatlah ratusan tentara Taliban yang datang menyerbu dan serangan demi serangan pun tak terhindarkan. Griffin, Thompson, Kirk, Gallegos, Susa tewas dalam penyerangan itu. Letnan Banderman meminta bantuan dari udara. Namun karena cuaca yang sangat buruk, bantuan tidak bisa datang dengan cepat. Para Taliban sudah mulai masuk ke dalam area pos penjagaan. Romesa bersikeras untuk tetap mempertahankan pos ini. Salah satu tentara bernama Mace terlihat terkapar di tanah dalam kondisi pendarahan dengan luka akibat ledakan bom yang sangat parah. Di sisi lain, Carter berusaha untuk menyelamatkannya meskipun resikonya sangat besar. Akhirnya Mace bisa dievakuasi dalam keadaan kehilangan banyak darah. Lalu semua tentara yang mempunyai golongan darah yang sama dengan serta-merta menyumbangkan darah mereka untuk menyelamatkan Mace. Disitulah terlihat bahwa mereka sangat peduli satu sama lain. Dengan harapan Mace dapat bertahan sampai helikopter bantuan datang menjemput. Akhirnya datanglah bantuan udara yang memberikan serangan serta memukul mundur para Taliban. Dan juga beberapa helikopter yang bertugas membawa para tentara yang terluka untuk segera mendapatkan penanganan medis termasuk Mace. Pukul 18.00, bantuan datang dipimpin oleh Kapten Stoney Portis. Setelah menghancurkan para Taliban, Kapten Portis memerintahkan untuk segera mengevakuasi semua tentara yang tersisa untuk segera kembali ke skuadron dan meledakkan kop tersebut. Di dalam helikopter yang membawa Letnan Banderman dan kawan-kawan kembali, mereka mendapat kabar bahwa Mace tidak dapat tertolong. Mendengar itu, Carter tampak sangat terguncang sehingga ia harus menemui seorang psikiater. Dari hasil investigasi disimpulkan bahwa pertempuran di Kamdes disebabkan karena kesalahan kepemimpinan militer dalam meningkatkan pertahanan camp. Investigasi juga merekomendasikan agar seluruh pos jaga yang jelas tanpa pertahanan harus ditutup. Atas keberanian mereka pada tanggal 3 Oktober 2009, pasukan kavaleri Bravo 361
menjadi unit yang paling dihargai pada perang Afghanistan. Bintang perunggu atas keberanian diberikan kepada Daniel Rodriguez. Penghargaan Distinguished Service Cross diberikan kepada Andrew Banderman. Pertempuran di Combat Outpost Keating adalah yang pertama dalam 50 tahun di mana medali kehormatan diberikan kepada dua tentara yang masih hidup, yaitu Sersan Clint Romesa dan Ty Michael Carter. Di akhir film ditayangkan wawancara dengan pelaku-pelaku bersejarah ini. Mereka menceritakan pengalaman pahit dan manis selama berjuang di pertempuran Camdes itu. Ty Michael Carter menjelaskan dalam kalimatnya bahwa Combat Outpost Keating digambarkan sebagai gerbang surga dan neraka di tempat yang sama. Jadi saat terjadi baku tembak, itulah gerbang neraka. Namun melihat orang berkorban nyawa untuk saling melindungi, kita bisa melihat bentuk sebenarnya dari persaudaraan dan cinta. Disitulah gerbang surga menurutnya. Film The Outpost didedikasikan untuk mengenang Hunter Lurie, anak dari sutradara film ini, Rod Lurie, yang meninggal karena gagal jantung di usia 27 tahun. The Outpost ditulis oleh Eric Johnson dan Paul Temesi yang diadaptasi berdasarkan buku non-fiksi terlaris versi New York Times karya jurnalis CNN Jake Trapper yang berjudul The Outpost: An Untold Story of American Valor 2012. Film ini menuai banyak ulasan positif dari para kritikus film dan digarap secara apik dengan menggambarkan situasi pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Camdes, pertempuran paling berdarah antara tentara Amerika dalam menghadapi serangan Taliban di Afghanistan Utara pada tahun 2009 silam. Setelah gagal tayang perdana di Southwest Film Festival dikarenakan pandemi COVID-19, film garapan Rod Lurie ini akhirnya diambil alih oleh Screen Media untuk dirilis dalam format VOD alias video on demand, premium, dan digital. Sebagai karya fiksi yang dibuat dari peristiwa nyata, The Outpost mampu memperhatikan unsur-unsur hiburan yang memuaskan. Salah satunya melalui penggambaran karakter dalam film ini. Kita ditarik secara emosional melalui penggambaran tiap karakternya. Terlihat pada penggambaran karakter Kapten Keating yang bijak menyikapi rasa amarahnya terhadap penduduk lokal. Karakter yang dibawakan oleh Orlando Bloom ini bahkan diceritakan disukai oleh tetua di sana karena kebijakannya. Berawal dari sana, scene ketika Kapten Keating tewas karena terjatuh dari tebing jadi terasa lebih dramatis dan emosional. Apalagi di saat-saat terakhirnya, kamera sempat menampilkan raut wajah Keating yang terlihat pasrah sambil berlumuran darah. Di film ini kita juga akan dibawa untuk mengenali perbedaan cara kepemimpinan dari Letnan Benjamin Keating, Kapten Robert Iliskas, Kapten Sylvanus Brosworth, hingga Letnan 1 Andrew Banderman. Bagaimana kepemimpinan mempengaruhi mental dan daya juang anak buahnya. The Outpost bukan merupakan film perang yang rumit. Alur ceritanya pun tidak berbelit-belit. Pembawaan karakter, narasi, adegan per adegan, serta teknik pengambilan gambar dilakukan sebagai penghormatan untuk para tentara yang gugur selama pertempuran berlangsung. Jika Anda penyuka film perang, apalagi yang berdasarkan kisah pertempuran nyata, film The Outpost ini sangat direkomendasikan untuk ditonton. Berikut fakta-fakta yang terjadi di dalam film The Outpost. Fakta pertama, beberapa tentara dalam film tersebut diperankan oleh tentara sebenarnya dari Combat Outpost Keating. Salah satu tentara yang memerankan dirinya sendiri adalah Daniel Rodriguez. Fakta kedua, Scott Eastwood adalah anak dari Clint Eastwood. Mel Gibson adalah anak dari Mel Gibson. Dan James Jagger adalah juga anak dari Mick Jagger. Kemudian Will Attenborough adalah cucu dari sutradara sekaligus aktor terkenal Richard Attenborough. Dan Scott Alda Covey adalah juga cucu dari aktor Alan Alda. Yang artinya film ini dibintangi oleh anak-anak dan cucu-cucu dari para sutradara, aktor, dan musisi yang terkenal dengan karya-karyanya yang apik di seluruh dunia. Fakta ketiga, Scott Eastwood tidak pernah bertemu secara langsung dengan Clinton Romesa, sersan staf yang dia perankan. Namun dia berhasil mendiskusikan panjang lebar perannya hanya melalui percakapan telepon saja. Kemudian beberapa kesalahan yang terjadi dalam film The Outpost. Yang pertama, di awal film, Kapten Keating dengan cepat menurunkan Faulkner menjadi prajurit karena ketahuan menghisap ganja saat bertugas. Namun pada kenyataannya,
Penurunan pangkat hanya dapat terjadi melalui proses yang disebut pasal 15, yang pada dasarnya adalah sidang di mana prajurit yang dituduh memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti dan argumen dalam pembelaannya, dan prosesnya pun bisa memakan waktu beberapa hari. Yang kedua, dalam film ini Benjamin Keating secara anumerta dipromosikan dari letnan 1 menjadi kapten. Dia adalah pejabat eksekutif alias pejabat kedua dari pasukan A, skuadron ketiga kavaleri 71, tapi tidak pernah menjadi komandan pasukan. Dia tewas pada 26 November 2006 dalam kecelakaan truk seperti yang digambarkan dalam film. Dia tidak pernah bekerja dengan Clinton Romesa, Ty Carter, atau anggota lain dari pasukan B dari skuadron ketiga kavaleri ke-61 yang tiba pada Mei 2009 di markas yang saat itu sudah berganti nama menjadi Outpost Keating alias 2,5 tahun setelah kematiannya. Para penonton yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di bandar udaranya masing-masing. Perbedaan waktu antara rumah Anda dan rumah saya bukanlah urusan saya. Kami persilahkan kepada Anda untuk kembali ke posisi rebahan masing-masing, menegakkan sandaran kasur, menutup dan mengunci hati yang masih terbuka untuk dia, dan mengencangkan sabuk petugas keamanan. Akhirnya kami seluruh awak pesawat Turu Air di bawah pimpinan Kapten Michael mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami, dan sampai jumpa di review film lain waktu. Terima kasih. Please sudahi micak-micakmu.